semua, selamat datang dalam sesi diskusi edukatif kita hari ini. Bersama dengan saya, Sofia Nabila Hanif, yang akan memandu obrolan seru kita hari ini. Topik kita kali ini cukup berani dan juga penting sekali untuk masa depan dan juga birokrasi kita, yaitu bedah tuntas soal nepotisme dalam pengangkatan jabatan di pemerintahan. Tetapi tenang saja, hari ini saya nggak sendirian. Saya juga hadir bersama dengan rekan-rekan saya yang sangat luar biasa. Ada rekan saya Bria, Sigal, Bagus, dan juga Rizky. Masalah integritas dalam birokrasi selalu menjadi topik yang sangat hangat dan penting untuk kita bedah, terutama mengenai topik yang dapat merusak profesionalitas kita sebagai pelayan publik. Hari ini, kita akan mengupas tuntas fenomena nepotisme dalam pengangkatan jabatan di pemerintahan Indonesia melalui metode 5W1H. Tujuannya jelas, agar kita semakin memahami batasan etika dan juga aturan agar tercipta lingkungan kerja yang sehat dan juga berbasis kompetensi. Langsung saja, kita masuk sesi Q&A untuk pertanyaan pertama mengenai nepotisme. Oke, untuk pertanyaan pertama mengenai nepotisme, sebenarnya merupakan kata-kata yang sudah sering kita dengar. Yang dimaksud dengan nepotisme dalam pengangkatan jabatan di pemerintahan Indonesia, mungkin rekan saya, Brian, bisa menjelaskan terkait dengan nepotisme. Baik, terima kasih. Saya jelaskan. Jadi, nepotisme itu adalah sebuah praktik atau tindakan dalam memberikan jabatan maupun posisi kepada orang terdekat, keluarga maupun kerabat, tanpa adanya kualifikasi dan standar yang jelas. Nepotisme ini merupakan sebuah bentuk KKN atau yang bisa disebut korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang dimana hal ini sangat bisa dibilang merugikan kepada calon-calon yang akan menduduki sebuah jabatan maupun posisi dalam suatu instansi. Terima kasih. Menarik sekali ya penjelasannya. Selanjutnya, kalau kita bicara soal pelakunya, siapa saja sih sebenarnya pihak yang terlibat atau terdamping dalam nepotisme pada pengangkatan jabatan di pemerintahan? Mungkin rekan saya Sigol bisa menjelaskan terkait hal ini. Baiklah, saya akan menjawab siapa-siapa yang menjadi pihak dari pelaku nepotisme. Menurut saya, pihak yang terlibat biasanya adalah pejabat yang memiliki kewenangan dalam pengangkatan jabatan serta orang dekat yang diuntungkan. Pihak yang terdampak adalah ASN lain yang memiliki kompetensi tetapi tidak mendapatkan kesempatan yang adil, serta masyarakat yang menerima pelayanan publik. Terima kasih. Ternyata dampaknya sangatlah luas, bisa sampai ke pelayanan publik. Terus kalau kita bicara soal momentumnya, kapan sih biasanya praktik nepotisme ini dapat terjadi dalam proses pengangkatan jabatan di pemerintahan? Silakan kepada rekan saya Bagus bisa menjelaskan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan Kak Sasya. Jadi seperti yang kita tahu bahwa nepotisme ini tidak hanya terjadi pada satu kurun waktu saja, tapi dapat muncul pada berbagai tahapan proses pengambilan keputusan baik dalam suatu organisasi maupun pemerintahan. Jadi praktik ini atau nepotisme ini biasanya muncul ketika seseorang yang memiliki wewenang seperti yang dijelaskan Abang Sigal itu akan menentukan atau mempengaruhi keputusan yang akan memberikan keuntungan kepada pihak tertentu yang memiliki hubungan pribadi atau keluarga. Jadi kapan-kapan saja waktu itu dapat terjadi. Yang pertama pada saat proses rekrutmen atau biasanya pada saat penerimaan pegawai. Jadi di nepotisme ini terjadi pada tahap rekrutmen sehingga ketika seseorang diberikan kesempatan
kepada kerabat atau orang dekat untuk diterima bekerja tanpa melalui proses seleksi yang adil dan transparan. Lalu yang kedua adalah pada saat pengangkatan atau suatu promosi jabatan, di mana praktik ini dapat terjadi ketika pimpinan organisasi atau pemerintahan memiliki suatu kewenangan dalam menentukan pengangkatan atau promosi jabatan tanpa memperhatikan kompetensi yang dimiliki oleh pegawai lainnya. Lalu nepotisme juga dapat terjadi saat pemberian proyek atau kegiatan pengadaan barang dan jasa, di mana nepotisme ini sering muncul dalam proses kontrak kerja. Lalu selanjutnya, nepotisme juga dapat terjadi saat pembagian fasilitas atau keuntungan organisasi atau pemerintah, di mana seperti contohnya dapat memberikan kesempatan pelatihan atau beasiswa hanya kepada orang-orang dekat saja dan tidak dibagikan secara adil. Jadi kesimpulannya di sini, nepotisme dapat terjadi kapan saja ketika terdapat kekuasaan atau kewenangan yang dapat dimanfaatkan untuk menguntungkan suatu pihak tertentu yang memiliki hubungan secara pribadi. Sekian Kak Sasya, terima kasih. Terima kasih, sudah sangat jelas ya untuk penjelasannya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya nih. Ini kan terkait dengan isu nasional, tapi sebenarnya di mana saja sih nepotisme ini dapat terjadi dalam lingkungan pemerintahan di Indonesia? Untuk rekan saya Rizky, mungkin bisa dijelaskan? Oke, baik. Untuk di mana sering terjadinya nepotisme di Indonesia ini, rentannya praktik ini berkaitan dengan kekuasaan, jabatan, dan akses terhadap sumber daya. Yang pertama itu yang paling sering terjadi pada dunia politik. Dunia politik jadi seringkali diwariskan atau diberikan kepada orang yang masih memiliki hubungan keluarga dengan pemimpin sebelumnya, misalnya anak, istri, atau kerabat dekat yang maju untuk pemilihan umum. Yang sering kita dengar itu dinasti politik. Yang kedua itu dalam birokrasi pemerintahan. Nepotisme ini baik dari proses pengangkatan ataupun promosi jabatannya sering kita dengar ada beberapa kasus yang mendapatkan posisi tertentu karena kedekatan dengan pejabat atau pimpinan, bukan semata-mata karena kemampuan atau prestasinya. Hal ini juga berpotensi sebenarnya untuk menurunkan kualitas pelayanan publik karena tidak diisi oleh orang yang berkompeten. Dalam organisasi atau lembaga, baik lembaga pendidikan ataupun non pemerintah juga sering kita temukan banyak yang lebih memprioritaskan teman dekat, kerabat, atau yang memiliki hubungan personal untuk memberikan posisi tertentu. Mungkin itu sih beberapa tempat-tempat yang sering kita temui praktek nepotisme di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih, berarti sistem pengawasan di tiap-tiap instansi memang harus kuat ya. Nah, di sini saya masih penasaran, kita kan sudah punya aturan yang cukup ketat mengenai masalah nepotisme ini sejak lama. Tapi mengapa sih masih saja terdapat praktik nepotisme yang terjadi dalam pengangkatan jabatan di pemerintahan Indonesia? Silakan kepada rekan saya Biak, dapat dijelaskan terkait dengan hal ini? Ya, jadi mengapa masih terjadi di Indonesia? Sebenarnya ini terbagi dalam beberapa faktor. Yang pertama, budaya hubungan kekeluargaan di Indonesia ini masih sangat kuat. Jadi, barat di banyak tempat di Indonesia dalam sebuah bisnis maupun politik, biasanya mereka lebih cenderung memilih orang terdekat mereka dalam mengisi sebuah jabatan. Terus yang kedua, sistem rekrutmen di Indonesia ini belum sepenuhnya transparan. Di beberapa sektor, terutama politik, bisnis keluarga maupun organisasi tertentu, proses rekrutmennya itu masih belum sepenuhnya transparan. Jadi hal ini sangat berpeluang besar untuk membuka nepotisme dalam sebuah organisasi. Kemudian kurangnya budaya meritokrasi. Budaya meritokrasi ini sangat kurang di Indonesia ini karena yang kita tahu budaya ini kan seperti meritokrasi.
itu adalah sebuah budaya yang memilih orang dengan kemampuan dan presisi yang mumpuni. Tetapi di Indonesia ini budaya itu belum kita terapkan secara sepenuhnya, sehingga nepotisme ini masih bisa berpeluang di Indonesia. Jadi itu saja dari saya. Baik, terima kasih untuk penjelasannya. Jadi, sektor integritas dan juga transparansi masih menjadi peran sangat besar. Untuk penutup obrolan kita hari ini, bagaimana sih caranya mencegah nepotisme dalam pengangkatan jabatan di pemerintahan? Untuk rekan saya Sigal. Baik, menurut saya ada beberapa cara untuk mencegah praktik nepotisme atau dalam pengangkatan jabatan di pemerintahan, khususnya di Republik Indonesia. Mungkin yang pertama ada sistem merit, menerapkan sistem merit, yakni pengangkatan jabatan berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan kinerja. Jadi seseorang diangkat atau diberikan jabatan berdasarkan kualifikasi serta kinerja dia beberapa tahun di instansi dia kerja tersebut. Kemudian ada juga sistem transparansi, yakni dalam proses seleksi jabatan, pengawasan yang ketat, serta penerapan aturan yang tegas terhadap praktik KKN. Jadi kita harus menerapkan seleksi atau pengawasan yang ketat supaya tidak terjadinya praktik KKN di lingkungan kerja atau pemerintahan di Republik Indonesia. Terima kasih. Baik, jadi kesimpulannya profesionalitas bukan hanya soal seberapa tinggi jabatan kita, tapi bagaimana kita meraihnya dengan cara yang jujur dan juga adil. Semoga pemaparan ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus menjunjung tinggi integritas dalam setiap langkah karir di instansi pemerintahan. Saya sebagai host hari ini pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di sesi diskusi berikutnya. Salam integritas. Terima kasih, Mbak. Terima kasih banyak atas waktunya, Kak. Terima kasih.